Haji Sepuh dan seluruh kesepuhan, khususon Ketua DKM Masjid Nurul Iman Ustadz Badrus Al-Faizin, Ustadz Badrus dan staf-stafnya, para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan tanah, dan para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler, yaitu acaranya double starter. Acaranya banyak: 1. Isra Mi'raj, 2. Ruahan, 3. Menyambut Ramadan, 4. Kelahiran, yang keempat tawakupan. Majelis di malam ini akan ditutup dengan paksa, ya. Dipaksa ditutup karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita ngomongin bulan Ramadan aja, waktu saya cuma 5 menit. Banyak di mana-mana orang ngadain acara targhib Ramadan, yaitu kiat-kiat memasuki bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan itu, Pak, sebenarnya bulan Ramadan itu gak perlu kiat-kiat, juga gak perlu kejet-kejet. Biasa aja, ya. Memasuki bulan Ramadan biasa aja, ya. Orang usah ngapa-ngapain, biasa aja. Ya, terus mau ngapain? Bulan Ramadan mau ngapain? Mau ngapain? Nah, itu mah kudu. Itu kudu. Jadi di bulan Ramadan itu ada yang 5 perkara yang mesti kita kerjakan. 1, singkat saja. Siang harinya ngapain? Puasa. Bagi yang puasa, pertanyaannya, ini penduduk mana ini? Pelumpang. Pertanyaannya, apakah seluruh penduduk Pelumpang kalau bulan Ramadan semuanya pada puasa? Orang. Yang puasa ya puasa, yang orang puasa banyak. Yang kedua, singkat saja. Malam harinya ngapain? Raweh. Pertanyaannya, apakah kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min amwat yang ada di Pelumpang kalau malam bulan Ramadan pada puasa terawih, apa semuanya pada terawih? Orang. Yang terawih ya terawih, yang ora banyak. Makanya Ramadan itu nostalgia penuhnya di awal-awal doang. Biasa itu namanya alami, natural, itu namanya alami. Ketiga, apa yang mesti dikerjakan di bulan Ramadan? Singkat saja, waktunya mepet. Yaitu baca Al-Quran. Karena apa? Memang di bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat yang ada di Pelumpang kalau Ramadan semuanya baca Quran? Orang. Lah ya, yang baca ya baca, yang orang banyak. Yang keempat, apa yang mesti kita kerjakan di bulan Ramadan? Yaitu selain yang 3 tadi, siang puasa, malam tarawih, baca Quran atau darusan, banyak sedekah. Pertanyaannya, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat, dosa Pelumpang, penduduk Pelumpang kalau puasa pada semua sedekah? Orang.
Yang sedekah ya sedekah, ya orang ya banyak. Tapi grafik kalau di bulan Ramadan sedekah itu orang banyak. Apa yang kita tahu kalau di bulan Ramadan banyak orang sedekah? Pemasukan income masjid bertambah. Iya, itu yang membedakan. Nah, terakhir ini bagi yang punya duit, apa yang mesti dikerjakan? Umroh. Umroh biayanya banyak, harganya mahal. Terutama umroh di bulan Ramadan. Emang kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seabrek-abrek. Al umrah fi Ramadan ruwi'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan diriwayatkan umrah di bulan Ramadan kahajjatin ma'i, sebagaimana haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Umrah di Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan pahalanya haji bersamaku. Apakah ada orang yang pengen? Siapa yang nggak pengen haji sama Rasulullah? Semuanya pengen, tapi modalnya gede ya, gitu saja. Ini udah terakhir nih Pak, 2 menit lagi. Masa ilek orang boleh gua lihat jam gua dewek? Nah, sekarang bagaimana persiapannya? Apa yang mesti kita persiapkan? Modalnya memasuki bulan Ramadan cuma 2. 1, kita harus gembira. Harus gembira. Kita mesti kudu seneng, kita kudu gembira. Kenapa kok kita kudu gembira? Kenapa kok kita kudu seneng? Alasannya 2. 1, tapi begini Pak, nggak usah bawa kabar-kabar yang palsu. Kebanyakan di TV-TV, kebanyakan kebanyakan bawa hadis palsu. Bagaimana hadis palsu itu? Man fariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niron. Ini riwayatnya orang benar. Ya, jangan dibawa-bawa. Artinya apa? Barang siapa orang yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharapkan dari api neraka. Ini bukan hadis, orang ketemu asalnya. Ya, hadis nggak ketemu. Kenapa? Lah, kalau begitu gak usah puasa, seneng doang sudah cukup, masuk surga. Orang usah puasa, seneng doang. Lah, wong yang puasa aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak puasa tebang seneng doang. Nah, tapi bagaimana? Apakah kita harus gembira? Kita harus gembira dengan 2 alasan. 1, karena sifat kembat kembut. Tahu nggak? Merasa keberatan, kembat kembut terhadap ibadah itu salah satu sikap orang munafik. Tahu nggak kembat kembut? Kembat kembut, ilok orang tahu kembat kembut. Jadi merasa keberatan dengan datangnya bulan Ramadan, merasa keberatan, merasa terbebani, merasa kok sumpah dengan hatinya bulan Ramadan. Itu sebagian sifat orang munafik. Kenapa? Makanya itu kita gak boleh merasa keberatan. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Kita sambut dengan riang gembira. Kenapa? Tidak boleh kembat kembut. Karena saya ulang lagi, kembat kembut, ogah-ogahan, merasa keberatan, merasa terbebani, sebagian sifat orang munafik. Dicontohkan dalam Quran orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa? Kalau ibadah, contohnya sholat, umpama contohnya sholat, mereka itu aras-arasan, kurang vitamin, kurang ion tubuh, kembat kembut. Ini kalau sholat aja dikatakan bagian sifat orang munafik aras-arasan, ogah-ogahan, sholat yang cuma 5 menit. Apalagi puasa sehari mulai subuh tung sampai maghrib orang makan.
Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kata Gusti Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik kalau mereka sholat mereka aras-arasan, merasa keberatan, ogah-ogahan, kurang vitamin alias kembut. Satu. Yang kedua, Gusti Allah mensifatkan orang munafik wala yunfikuna illa wa hum karihun. Orang munafik bukannya gak sedekah, orang munafik bukannya gak infak, sedekah, cuma merasa keberatan. Itu kalau masuki uang ke kotak amal gemeter, Pak. Gemeter. Kenapa? Orang suka, aslinya orang mau. Aslinya tidak mau memasukkan. Cuma begitu ada yang lihat, dengan harapan dipuji orang, ahli sedekah. Wala yunfikuna, dan mereka tidak berinfak kecuali mereka tidak suka, hatinya ngedumel, tahu ngedumel? Ya ngedumel. Nah, ini sifat orang munafik. Makanya itu kita sambut ini besok atau besok malam Ramadan dengan riang gembira. Terakhir, alasan yang kedua, kenapa kok kita harus gembira? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memasuki bulan Ramadan itu ngapain? Loh, ini belum apa-apa kok ada yang pulang. Mari kita doakan, semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Loh, ini doa bagus apa doa jelek? Doa bagus. Kenapa? Karena semua orang besok kalau mati kepengen rohnya diterima di sisi Allah Ta'ala. Saya mau tanya sama bapak-bapak sekarang nih terakhir. Saya mau tanya sama ibu-ibu, apakah ada yang kepengen besok kalau mati rohnya gentayangan? Ada pengen gentayangan? Ada yang kalau besok mati kepengen jadi memedi? Ada? Lah, memedi itu ada dua. Ada memedi kecil-kecil, itu namanya dedemit. Ada yang tua-tua, namanya dedengkot. Nah, itu ceritanya. Alasan yang kedua, kenapa kok kita mesti gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, dan ini yang terakhir. Kenapa? Nabi SAW setiap akhir daripada bulan Syaban, Nabi itu mesti ceramah ngasih petunjuk. Ya ayuhan nas, hei bangsa menungso, hei manusia, qad azulukum syahrun azimun warak. Sebentar lagi akan menaungi kamu bulan Ramadan, bulan yang agung dan yang penuh berkah. Nah, ada apa di bulan Ramadan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Di bulan Ramadan itu rezekinya orang Islam ditambah sama Allah Ta'ala. Pengen ditambah nggak? Hah? Tambah sedikit tambah banyak. Ini urusan duit lancar. Lah iya. Lah kalau memang rezekinya kepengen ditambah sama Gusti Allah, ya di Ramadan. Syahrun, saya ulang lagi, bulan yang ditambah di bulan itu rizqul mumin, rezekinya orang mumin. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu terakhir, kapan keluarnya kolak? Ramadan. Gorengan? Ramadan. Sirup marjan? Ramadan. Kolang kaling? Ramadan. Sarung wadimor? Di Ramadan. THR? Ramadan. Nah, ya itu. Makanya jangan takut. Makanya seorang bapak, seorang suami bilang sama istrinya, ya, seorang suami bilang sama istrinya, "Mama," kata siapa? Kata suaminya, "Mama, selama bulan Ramadan Mama gak usah masak." Kenapa, Papa? Kata siapa? Kata istrinya, karena selama bulan Ramadan Papa akan bergerilya dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, bawa kantong plastik lumayan. Iya.
Ya dapat gorengan, dapat kolak, dapat es. Apa baik? Dapat apa baik? Kapan itu gerilyawan terjadi? Di bulan Ramadan. Hasil gerilyawan maghrib buat bekal sahur. Itu selama bulan Ramadan. Adanya di bulan Ramadan gerilyawan itu. Iya, udah ikuti dari pindah aja dari masjid sini ke masjid situ, maksudnya kenyang udah. Karena setiap masjid menyediakan takjil gratis. Oh, ya apa? Ini kapan adanya? Bulan Ramadan. Saya ulangi lagi, gorengan, kolak, kolang-kaling, semua itu adanya di bulan Ramadan. Makanya jangan takut dengan bulan Ramadan. Biasanya ibu-ibu yang kepikiran baju kecil, baju bocil, orang usah kepikiran beli di Mutiara Gading 10.003. Kecil-kecil. Itu ceritanya begitu. Jadi saya ulangi lagi, terakhir kita mesti bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Sifat ogah-ogahan, merasa keberatan dan kembat-kembut adalah sifat orang munafik. Yang kedua, kita mesti bahagia, mesti senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan katakan oleh Nabi, bulan syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan yang ditambah rezekinya orang mukmin. Saya ulang lagi, terakhir, THR kapan keluar? Ramadan. Apakah ada THR keluar di lain bulan Ramadan? Ora ada. Udah capek gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.